Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Fatih Faizin dari grup 2. Dan saya sedang berada di Perpusnas, tepatnya di Jakarta. Dan di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang manusia sebagai makhluk individual sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Makhluk individu di sini bermakna bahwa manusia mempunyai ciri khas ataupun kepribadiannya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang sama satu sama lain. Setiap orang mempunyai keunikan atau ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh 3 hal: oleh individu itu sendiri, oleh lingkungan, dan oleh keduanya. Individu berasal dari kata in dan divided. Ini artinya bisa masuk atau bisa diartikan tidak. Sedangkan divided ini artinya terbagi atau dibagi. Menurut Dr. E. Lyson, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Seorang individu merupakan perpaduan 2 faktor, antar faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip ini bawaan dari lahir. Dan apa itu kepribadian? Kepribadian itu merupakan perilaku manusia yang terbawa sejak lahir, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya itu dari faktor lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai ini, ada 3 pandangan yang dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut, yaitu pandangan nafistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu itu sendiri. Yang kedua, pandangan empiristik yang menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan. Dan yang ketiga adalah dasar individu dan lingkungan. Dan selanjutnya, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hal-hal dasar, hak-hak dasar untuk memenuhi hal tersebut sebagai makhluk individu. Manusia mempunyai peran yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar manusia, merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani, lalu memenuhi kesejahteraan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Lalu kita berpindah ke dilema antara individu dan kepentingan masyarakat. Faktanya kehidupan sehari-hari kita seringkali menemui dilema antara kepentingan mana yang harus didahulukan, apakah kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pandangan individualisme berpangkal pada manusia adalah makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individulah yang harus diutamakan. Dan ini adalah beberapa prinsip liberal atau kebebasan. Antara lain, penjaminan hak perorangan, mementingkan diri sendiri, pemberian kebebasan pada individu, persaingan bebas untuk kepentingannya masing-masing. Ada juga pandangan sosialisme, yaitu pandangan tentang kepentingan masyarakat yang harus diutamakan, karena menurut pandangan ini, masyarakat juga merupakan identitas yang besar. Sosialisme juga menghayatkan masyarakat menjadi adil, selaras, bebas, sejahtera, dan dari penguasa individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya, sama-sama memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya, manusia bisa menyebut
atau mengkategorikan sesuatu. Atau juga manusia bisa membuat suatu konsep. Lalu, apa saja kebutuhan manusia? Secara umum ada dua, yakni kebutuhan kebendaan atau jasmani atau biologis, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani atau mental atau psikologi. Dan menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yakni kebutuhan fisiologis, yakni makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Lalu, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata Latin individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri, yang artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Lalu peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut, yakni menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi diri, baik jasmani ataupun rohani, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Lalu, sedangkan peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut, yakni kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain, penghargaan akan hak-hak orang lain, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut: melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, menciptakan norma-norma sosial dengan peraturan tata tertib kehidupan kelompok.